Katanya Intel nih, kita lihat videonya yang sedang viral nih. Perhatikan ya, ini videonya. Ini beliau ada apa nih dengan Pak Kapolres Lusumawe ini, Pak Hazan. Dari Jakarta langsung dari tim Trans 7 ya. Trans 7 Jejak Petualang, mereka penasaran dan berminat untuk mendokumentasikan kegiatan kami bagian pengambilan madu. Hampir seluruh hutan di Aceh. Hampir seluruh hutan di Aceh. Pasti jumpa sama Polhut ataupun ada. Kalau itu nggak ada dipermasalahkan. Kalau bagian Polhut sebenarnya itu sudah jadi rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan Intel yang sedang viral saat ini. Katanya Intel nih, kita lihat videonya yang sedang viral nih. Perhatikan ya, ini videonya. Ini beliau ada apa nih dengan Pak Kapolres Lusumawe ini, Pak Hazan ya, sama Abu Bangka nih sampingnya nih. Siap. Dan sebentar lagi kita lihat penjelasan dari beliau sendiri, oke? Apa benar beliau tuh atau hanya sekedar menjalinkan silaturahmi dengan Pak Kapolres Lusumawe yaitu Pak Hazan? Kita dengar dulu penjelasan beliau tentang yang awal tadi yaitu Intel. Gimana Rijal? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ya bagusnya kita jelaskan? Kemarin sempat viral ya. Sebagian orang menganggap Rijal ini sebagai Intel Forest karena penampilan rambut gondrong, dekat dengan Forestnya sendiri. Di balik kedekatan dengan Forest semua itu ada apa nih? Sebenarnya sih ini kita terangkan lebih jelas ya. Tepatnya beliau sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Beliau mengundang saya sebagai pemuda yang melakukan UMKM. Arti kata berkegiatan sebagai UMKM yang kami jalankan sekarang sebagai tim Ibnu Asyir Madu Hutan Asli. Saya membawa brand Ibnu Asyir ini karena kenapa? Kami bukannya memperkenalkan ataupun sebagai promosi di sini, bukan. Kami menerangkan kalau misalkan kegiatan yang kami jalankan hampir di seluruh Aceh kami telusuri khusus untuk memburu madu. Hutan seluruh Aceh. Seluruh Aceh. Jadi kalau misalkan yang kita dengar sekarang baru viral masalah saya dengan kedekatan dengan Pak Kapolres, ya. Beliau sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Kebetulan beliau mengundang, arti kata bertatap muka lah langsung dengan beliau. Jadi sebagai dukungan beliau menyambut kami dengan santun. Apa ya kita bilang lagi? Sebagai dukungan beliau sangat setuju dengan UMKM ini sebagai generasi muda yang tidak pantang dan tidak terpaut sama kerja yang seperti halnya instansi segala macam, karena kegiatan itu tidak harus dengan keterikatan dalam satu bidang. Jadi apabila dari pihak kita yang muda-mudi yang punya semangat juang di bagian tertentu, ada yang bagian nelayan kah ataupun bagian bertani, tetap semangat dengan profesi masing-masing. Oke. Nah, itu aja dari saya. Oke. Berarti itu cuma isu aja ya. Isu aja bahwasannya Intel itu ya. Berarti sebenarnya cari madu di hutan. Cari madu di hutan. Itu berarti ke Kapolres itu hanya untuk silaturahmi sekaligus menawarkan madu gitu ya? Ya. Oh, saya pikir gimana nih ya. Oke. Karena Rijal satu kelas dulu ya kan di SMA kelas 2 dan kelas 3. Kelas 1 enggak di SMA 1 kan? Awal-awal itu saya masih di Dayah sebenarnya. Dayah mana nih? Masih pesantren Ihya Usunnah. Ya Sunnah. Tepatnya di Pasar Impres Lusumawe. Jadi dari sejarah awalnya saya keluar dari Daya itu 2004 saya pertama masuk.
Begitu 2008 berarti saya 4 tahun lah di Dayak. Berarti dari masuk SMP ya, dari SD. Dari tamat SD langsung ke Dayak, Yasuna. Yasuna. Di situ saya yang bisa saya belajar, yang saya ambil petik hikmahnya, hafalan Al-Quran, alhamdulillah lancar, bahasa Arab, bahasa Inggris. Cuma kalau misalkan bagian kita istilah kata sekarang, parang, kalau misalkan kita tidak gunakan ataupun kita asah, semakin lama semakin tumpul. Iya. Itulah yang berlaku sama saya sekarang. Berarti yang sudah dihafal dulu mungkin sudah hilang ya. Insya Allah sebagian masih ada. Iya. Jadi 2008 saya pindah sekolah ke SMA 1 dan bertemulah dengan rekan saya Mama Pak Sabar. Ya wajar, kalau sekarang dipanggil Bapak gak ada masalah sih, karena berkeluarga, sudah punya anak. Ya. Tapi kalau dulu masa di Pramuka dipanggil Pak, saya marah. Ya. Jangan ketuaan ya. Ketuaan karena belum berkeluarga waktu itu loh. Sekarang gak ada masalah lagi. Siap. Oke. Ini merupakan kawan saya yang lebih cepat berumah tangga daripada kami yang lainnya. Malahan berapa tahun tamat SMA nih langsung berkeluarga? Kita tamatnya 2011. Tamatan kita 2011. Saya berkeluarga pertama itu 2014. Jadi sekarang udah 2 istri? Masih 1. Oh. Masih 1. Alhamdulillah masih 1. Dan jangan cari lagi. Cukuplah dulu. Oke, lanjut. Jadi pengalaman pertama saya nikah 2014 itu karena 2011 2012, 13, 14. Di 3 tahun setelah sama SMA. Ya. Kalau kuliah nggak tamat kuliah, belum tamat kuliah ya. Di 3 tamat lah kalau 3 tahun ya kan. Berarti sebenarnya saya bukannya nggak tamat, saya mendeokan diri sendiri sebenarnya dari kuliah. Oh, sempat kuliah? Sempat. Sampai semester? Di Stikes Bumi Persada bagian kesehatan saya sempat kuliah 4 semester. Hampir selesai dong. Ya mungkin semua itu kan berdasarkan dengan didukung juga lah sama ekonomi. Begitu di saat itu mungkin masa saya masa rendah, jadi sempatlah terjadi pengalaman yang mungkin susah diingat. Arti kata begini, memang masa posisi tempo hari keluarga pun lagi sedang berada di ambang ekonomi masalah, ekonomi terpuruk. Jadi untuk pas saya kuliah itu mungkin KRS ya apa SKS saya mungkin masih ada. Saya alhamdulillah masih ada, saya simpan itu SKS-nya IP kumlot selama 3 semester. 3 semester berarti 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Jadi ya saya ambil keputusan untuk meninggalkan kuliah saya karena faktor ekonomi dan masalah keluarga. Jadi pengalaman yang saya rasa saya itu mungkin sangat kurang mengenakan lah, saya bilang. Kurang mendukung. Kurang beruntung bagi saya mungkin. Jadi kalau misalkan pas saat itu saya mengambil keputusan untuk mencari ide-ide baru dan kegiatan baru seperti ke gunung dan mencari aktivitas yang bisa menghasilkan rezeki lah, puing-puing rezeki yang bisa saya bawa pulang ke rumah. Pas masa itu belum seberapa berjalan bagian madu. Arti kata pas masa itu mungkin madu masih murah dan tidak seberapa orang, segelintir orang belum seberapa percaya bagian madu asli. Masa 2014 itu memang saya masih dasarkan madu secara eceran. Saya jualan pakai beca dan pemasaran secara tersendiri lah. Ini mengenal madu pertama kali dari mana nih? Kalau misalkan madu saya kenal dari orang tua. Ayah. Di ayah dulunya pencari madu juga. Pencari madu dari umur 15 tahun. Beliau dari 15 tahun cari madu, berarti nggak masuk SMP gitu kira-kira. Nah, beliau bahkan SD pun nggak tamat. Jadi pengalaman yang beliau turunkan ke saya mungkin
bukan yang sengaja diturunkan, tetapi mau tidak mau harus diturunkan karena faktor ekonomi. Ekonomis. Habis itu anak pertama lagi ya. Saya pun anak pertama dari dalam satu keluarga kami. Ini awal berumah tangga gimana nih? Kan tadi udah keluar dari kuliah. Ini ada pembahasan bakal keluarga dulu ya. Nah. Jadi pembahasan begitu saya berkeluarga pertama, itu keputusan yang saya ambil begitu saya mendapatkan hasil dari usaha saya madu ke gunung. Bukan hanya dari madu, dari bagian-bagian lain ada berkebun segala macam. Saya mengambil keputusan terdapat dua pilihan sebenarnya. Saya melanjutkan kuliah. Kuliah tuh kemarin tuh NA atau gimana? Non aktif ataupun langsung keluar? Saya ambil keputusan keluar sendiri. Keluar nggak tanpa pemberitahuan gitu? Tanpa pemberitahuan. Saking marahnya dosen, kenapa nggak diambil NA? Saya bilang ini mungkin keputusan yang harus saya ambil. Nah, jadi dalam hal keputusan itu tidak tentu harus kita ngambil dengan NA lah ataupun apa. Kadang kalau misalkan kita terjepit dengan keadaan, mungkin itulah yang terbaik, dijodohkan dan yang terbaik buat kita. Oke. Lanjut yang dapat hasil tadi. Nah, jadi sebelum saya nikah pertama itu saya mendapatkan hasil dari rezeki yang saya kumpulkan. Saya mengambil keputusan apa saya melanjutkan kuliah atau saya berumah tangga dengan pasangan hidup ini kan. Jadi mungkin pilihan yang saya ngambil adalah berumah tangga supaya saya pun dijauhkan dari dosa lah. Apalagi sempat pacaran gitu ya. Sempat. Jadi saya takut apabila kelebihan pacaran jadi berbuat yang tidak-tidak lah. Jadi keputusan yang saya ambil mungkin itu yang terbaik buat saya. Pengalaman yang dirasakan ketika menikah muda nih, kan termasuk usia muda, berarti tamat SMA kita 18 di 21 ya menikah, sedangkan 21. Sedangkan sunnahnya kan 25 ya. Segi kematangan belum terlalu matang ya. Ini ada mungkin hal-hal yang berat dalam berumah tangga di usia muda gitu. Apa yang berat? Sebenarnya sih dalam setiap pilihan itu bakalan ada cobaan ataupun dari rintangan, resiko yang akan kita hadapi kan. Yang saya hadapi sendiri, yang pertama dari segi ekonomi itu yang utama. Karena kita pun mungkin yang pertama belum mapan pada masa itu. Jadi mungkin karena jodoh yang Allah berikan kepada saya, alhamdulillah menerima saya dengan keadaan apa adanya. Saya mulai semua dari awal, dari kendaraan yang ala kadar dan keadaan becak, dan kegiatan yang saya buat berdagang madu dan sayur-sayuran segala macam, bertani pun ada. Berarti tidak fokus pada madu. Puyangna. Jadi kalau misalkan dari pengalaman yang sudah saya jalankan, pengalaman merintis itu sudah sangat menjadikan satu momen berguru dari pengalaman itu sangat penting. Karena kenapa? Pengalaman itu adalah guru yang paling utama. Jadi ini masalah yang berat yang munculnya, misalnya bertengkar dengan istri itu gimana? Kalau pertengkaran itu kalau menurut saya itu hal yang lumrah, dalam sebuah rumah tangga. Paling besarnya gimana? Yang paling besar ya di ambang pas masa itu ada satu pilihan yang harus kita pilih. Arti kata bukannya harus kita memilih itu istri ataupun orang tua, bukan. Ini kenapa nih? Masalahnya karena istrinya Rijal tinggal sama orang tua di rumah. Ya, saya sampai sekarang masih tinggal sama orang tua. Karena rezekinya mungkin belum terkumpul untuk rumah sendiri. Rumah sendiri. Jadi sampai sekarang masih. Cuman tempo hari pas masa awal-awal kami nikah ada satu pertengkaran, memang hal yang sebenarnya kecil. Cuman pas masa tempo hari mungkin penyelesaiannya cuman saya pisahkan antara orang tua dan istri. Istri saya pulangkan ke rumah orang tuanya dan saya ya pulang pergi.
tidak meninggal salah satunya, tidak meninggalkan tetap salah satunya. bagi waktu. Jadi saya menjadi jembatan di antara berdua. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu sebenarnya perlu jarak untuk mendinginkan yang panas. Jadi pas masa itu waktu yang saya jalankan sekitar lebih kurang 6 bulan lah. 6 bulan selama periode pisah antara orang tua dan istri. Jadi saya jalankan saya perlahan. Alhamdulillah selama 6 bulan itu mungkin hati keduanya sudah luluh. Baru saya balikkan lagi ke rumah. Alhamdulillah ke rumah. Sampai sekarang ya kalau bagian pertengkaran itu pasti ada, apalagi selisih paham kan. Ya. Beda pendapat ya. Beda pendapat. Wajar, hal yang wajar. Berarti ini kan pengalaman dari Madu ini dari ayahnya. Ya, yang pertama dari ayah. Pernah sama ayah ikut ke hutan gitu? Yang pertama kali? Awal-awal sering. Itu ketika sudah tamat SMA. Sebenarnya sih dari semenjak SMP lah kalau kita bilang dari SMP ya, jadi pas masa-masa libur aktivitas itu saya ikuti dari orang tua. Ikut ayah cari madu. Tujuannya untuk inilah belajar kan. Belajar bantu orang tua. Yang ilmu tetap kita belajar, tapi kalau misalkan dari pengalaman orang tua kita coba ambil contoh. Bergabung dengan tim Ibnu Asyir. Madu Aceh ya. Madu Aceh. Jadi selama awal pengenalan gimana nih dengan Ibnu Asyir sendiri? Dari awal perkenalan kami, ini ceritanya saya ulang dari pertama saya nikah dulu boleh? Boleh. Jadi saya masih berdagang madu dengan beca dan secara saya jual di pasaran lah ceritanya. Di pasaran. Di pasar-pasar di sampir dari Lusmowe ke Banda Aceh awal-awal. Jualan madu, madu dengan beca. Dengan beca. Jadi terus? Awal pertama bertemu dengan beliau itu di Masjid Kutablang. Kutablang Biren. Di Masjid Kutablang saya bertemu beliau itu 2017 kalau nggak salah. Itu lagi jualan. Ya, beliau berjualan, tapi saya duluan saya nyampe. Karena becak kan kita tutup pintu madunya. Nggak terbuka. Jadi begitu datang beliau pakai mobil, beliau buka bagasi belakang, tinggal buka jualan. Kalau kami kan di becak tutupi pakai terpal. Nggak nampak. Jadi nggak nampak. Begitu beliau udah buka, jadi kami rencana mau buka juga, tapi karena sudah ada beliau bukannya takut. Beliau sendiri jualan sendiri. Belum ada tim waktu itu ya? Belum. Kami pun masih berdua sama adik. Adik kandung ya? Adik kandung. Jadi pas masa itu beliau jualan, kami mungkin gini, jadi biar bukannya arti kata takut tersaingi, kami ngambil kesimpulan biarkan beliau jualan, arti kata kami mencoba pendekatan lah sama beliau, siapa tahu bisa join. Disitulah beliau mencatat nomor HP saya, nomor telepon saya, tujuan bisa jadi siapa tahu bisa jadi rekan atau bagaimana kan. Jadi setelah pertemuan kami tempoh hari itu belum ada pendekatan ataupun ikatan hubungan, nggak ada komunikasi. Ya mungkin namanya juga belum jodoh. Jadi seiring berjalan waktu selama setahun udah setahun lah kami masing-masing punya agenda sendiri lah. Jadi akhir 2018 tepatnya sebelum corona. Sebelum corona itu beliau dikomunikasikan kembali, dijembatani oleh adik saya sendiri. Adik kandung dan adik sepupu. Jadi pas masa itu adik-adik sedang membuka Instagram lah, sedang melihat bahwasanya postingan beliau itu bagian madu. Jadi mereka mencoba mengkomunikasikan kami, jadi untuk bisa tersambung kembali lah, koneksi kembali. Jadi cobalah, kebetulan ditanya cara pasaran dan segala macam. Begitu adik saya menawarkan abang saya kebetulan ngambil madu, dan diberikanlah nomor saya dari sama adik pada beliau. Begitu beliau mencoba menghubungi, beliau baru tahu, oh iya ini saya kenal, beliau adalah Fajri Madu Selawar. Dari situlah kami baru pertama
berkoneksi Oh, kembali. berarti nomornya sudah ada. Sudah ada. Ketika dikoneksi sama adiknya, baru teringat mungkin. Baru Kita teringat Fajri Ya. Madu Selawah ya. Ya. Ya, dari situlah. Itu kejadiannya, itu yang kejadian pertama kami bisa komunikasi kembali, itu kejadian sebelum corona. Penjualan madu yang udah kami jalinkan hubungan ini sebenarnya belum seberapa selancar seperti sekarang ini. Sekarang ini adalah tahun 2025. 25. Tepatnya sekitar 8 tahun lalu lah. Jadi begitu 7 tahun lah. 7 tahun ya. Gitu. Jadi akhir 2018 itu masih secara perlahan beliau mengambil madu 50 kilo, 60 kilo, 100 kilo secara perlahan. Itu masih beliau membuka stokis ya, kalau bilang ruku, outlet madu. Outlet madu. Beliau buka outlet madu masih tepatnya di depan rumah sendiri, di Menasabat Birin. Itu masih kami jalankan secara perlahan. Begitu kami baru menjalankan beberapa bulan, barulah terjadi corona. Jadi kan kalau misalkan bagian kegiatan ataupun kegiatan orang pas masa corona itu kan terkunci. Down lah, lockdown segala macam. Tetapi kalau bagian kami itu tidak ada terpaut sama sekali. Karena apa? Kami mencari madunya di hutan. Jadi tidak ada lockdown. Kami bebas. Kalau bagian rezeki namanya rezeki kan tergantung dari hasil. Kalau misalkan kegiatannya dari kawan-kawan yang di kota ataupun kegiatannya di dinas, mereka kan terkuncinya dari instansi pemerintahan Di situ yang terkunci. Kalau kami tidak. Tidak tetap eksis ya selama corona ya. Pas masa corona itu kami berburu madu hampir di seluruh Aceh. Tiap-tiap perbatasan kota kami tetap melewati satu momen pemeriksaan identitas dan lain-lain lah. Tujuannya untuk mengamankan dari satu kondisi lockdown tempoh hari. Diperiksa kesehatan gitu. Kesehatan segala macam kami tetap jalankan seperti yang protokol kesehatan lah protokolnya kan. Nah, jadi kalau bagian madu, begitu kita bilang kami mau berburu madu di hutan, mereka pun seperti tidak menghalangi. Jadi silahkan tuh, welcome ya. Welcome. Jadi kalau bagian pengalaman yang udah kami rasakan tempo hari, corona itu kalau nggak salah saya sekitar 2019, 2020, 21 dan 2022. Di awal 22. Awal 22, kalau nggak salah saya 3 tahun. Pas masa 3 tahun itu kami dari tim Ibu Nuasir ini menerima pesanan stok madu yang luar biasa banyak. Salah satunya untuk alternatif kesehatan ya. Ya, alternatif kesehatan. Karena yang kami buru ini kan madu liar, bukan madu ternak. Jadi orang-orang pun lebih percaya karena kami punya bukti kerja nyata. Jadi kami punya dokumen yang kami rekam sendiri untuk memberikan bahwasanya itu hasil kerja kami lah. Berarti ini bisa nggak kita bedakan madu yang ternak ataupun madu dengan hutan, apa bedanya? Ada? Ini pengalaman saya sendiri ya. Pengalaman saya sendiri. Kalau madu yang liar, perbandingan madu liar dengan madu ternak, menurut pribadi saya lebih fungsional untuk kesehatan, itu lebih utama madu liar lah daripada madu ternak. Untuk perbandingan yang lain, saya ibaratkan seperti ayam potong dan ayam kampung. Siapa yang lebih bermanfaat dan yang lebih enaknya kan tahulah siapa yang mengkonsumsi. Tetap yang pertama untuk kesehatan kita enak kita konsumsi ayam kampung. Kalau misalkan ayam potong kan ayam pakan. Seperti itulah madu ternak. Sebenarnya yang diternak itu hasilnya dari alam juga, dari saripati tebu. Cuma hasilnya kan dikumpulkan oleh lebah ini kan dari saripati bunga. Nah, jadi atas nama madu tetap dia wangi harumnya. Wangi aromanya, rasanya pun terasa seperti aroma bunga. Kalau misalkan madu ternak itu aromanya lebih terasa tawar. Lebih kurang aromanya. Kalau misalkan untuk konsumsi untuk yang manis-manis ya saya sarankan yang ternak saja. Tapi kalau misalkan untuk kesehatan yang lebih rutin saya tawarkan madu liar.
Nggak, ada triknya nggak untuk membedakan mana madu yang masih original ataupun madu yang sudah dicampur dengan manisan lainnya? Sekarang dalam kalangan masyarakat, kalau bagian madu ini ada yang dicoba di tes di kulkas kah, ataupun yang diisi dalam dihinggapi sama semut. Kalau menurut saya itu Mitos. bukan mitos ya, tepatnya kita bilang itu cuman omongan orang awam yang belum seberapa paham mengenai madu. Yang orang awam pahami bagian madu itu arti kata begini, madu yang mereka hasilkan bahwasanya madu itu yang asli, yang lain bukan. Padahal madu itu seperti yang saya bilang di awal tadi, dari rasa dan aroma. Bagian madu itu dihinggapi sama semut dan mengkristal di kulkas, itu bisa terjadi Di madu asli juga bisa. Madu asli. Karena kenapa? Itu kan tergantung dari hasil dari fruktosa yang ada di bunganya. Di bunganya itu. Karena dalam kandungan madu itu yang sudah kita coba tes di lab beberapa kali, ada kandungan sukrosa, fruktosa, galaktosa, dan glukosa sendiri. Glukosa itu kan gula. Tapi kalau fruktosa kadar madu, kadar manis di bunga. Jadi kalau misalkan madu dihinggapi sama semut, saya pisahkan satu-satu dulu. Secara logika kita pikirkan, semut menghinggapi bunga atau enggak? Ada, tapi jarang. Atau tidak? Ada, tapi jarang. Ada yang disukai sama semut, ada yang tidak. Begitulah madu. Jadi madu itu ada yang memang madu asli memang dihinggapi sama semut, ada juga yang enggak. Mungkin tergantung dari makanan dari lebah itu sendiri ya. Tepatnya begitu. Bunga apa yang dimakan gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang dikatakan bahwasanya madu asli itu tidak dihinggap sama semut, kalau menurut saya itu adalah pernyataan yang kurang cocok ya. Kurang tepat. Kurang tepat. Itu tergantung dari pengalaman beliau sendiri. Itu yang masalah maksudnya kulkas beku, kristal. Kalau bagian madu yang disimpan di kulkas beku, saya sarankan madu itu kan bukan barang buatan. Dia kan madu itu kan barang alami. Jadi insya Allah barang itu tidak akan busuk dan tidak akan basi. Mau kita simpan di atas meja. Yang penting dua hal, dia tidak bisa disimpan di kulkas dan tidak bisa disimpan yang di tempat yang terpapar matahari. Nggak boleh kena matahari langsung. Karena apa? Kalau misalkan madu kita simpan di kulkas, udah kadar obatnya sudah hilang yang pertama. Kalau misalkan mau kejelasan lebih lanjut bisa dicari di artikel yang di Google ataupun apa. Tapi kalau misalkan madu kita simpan ataupun kita letakkan di tempat yang terpapar matahari, itu madu mudah memuai, jadi bisa cepat meledak Botol yang bisa meledak. jadi gas. Itu sifat dari madu yang sudah kita dalami selama ini. Ini baru tahu nih. Karena walaupun lulusan kimia belum pernah coba gitu. Itu saya sih kurang paham sih bagian kimia bagian madu. Cuma karena pengalaman yang sudah dicoba jalankan. Karena apa? Madu ini kan butuh pembuktian. Kami coba membuktikan bahwa itulah yang udah kami tes. Karena tiap-tiap hasil panen itu berbeda hasil. Beda. Dapat hari ini sama dapat besok beda. Yang pertama kadar bunganya beda. Yang kedua glukosa, fruktosa, galaktosa dan glukosanya itu dia tiap-tiap panen itu tak beda-beda hasilnya. Nanti ada yang tinggi di kadar sukrosa. Walaupun ambil di tempat yang sama. Tempat yang sama. Karena gini, kita panen misalkan hari ini dengan besok. Kadang batang yang berbeda ataupun batang yang sama, itu hasilnya bakalan beda. Tergantung, contoh seperti yang tergantung sarangnya ya. Satu sarang dengan sarang lain beda di kandungannya. Tapi biasa untuk kalau satu batang yang sudah kita panen rata-rata sama. Seperti contoh gini, sehari-hari kita masak, kadang-kadang kurang garam, kadang-kadang kelebihan garam. Begitulah hasil dari madu yang ini. Itu kan tergantung sifat alamiah dari lebahnya sendiri kan. Mungkin bunganya di daerah situ lebih banyak itu. Ya. Tapi kalau biasa yang madu sering terjadi mengkristal begitu disimpan di kulkas, biasa yang pengalaman kami itu kadar madu yang mengandung saripati bunga akasia. Itu apa kadar glukosa yang lebih tinggi? Lebih tinggi. Dalam kadar bunga akasia ini kadar glukosanya lebih tinggi daripada fruktosa dan galaktosanya. Mungkin lebih banyak
bunganya di sekitar itu ya. Mungkin kalau kita bilang hampir sama dengan madu ternak lah mungkin ya Pak. Kalau misalkan kadarnya madunya lebih kental. Tapi kalau misalkan di kawasan kita ini di Aceh, madunya ini lebih banyak yang warna kuning ya. Seperti bunga hasan, madunya kuning. Oh, berarti yang mempengaruhi warna itu dari hasil bunga yang ini ada madu hitam, ada madu kuning nih. Gimana nih? Tergantung bedanya dari, apa nih? Kalau kami sendiri sih, kalau kami patokan tidak bisa kita patokan ya tepatnya, karena kenapa? Tiap-tiap hasil panen itu beda-beda. Jadi untuk cara dipisahkan nanti? Tetap dipisahkan. Yang madu warna kuning, contoh yang hasil panen warna kuning dan di batang apa, kami pisahkan dengan batang yang lain. Karena kenapa? Hasilnya kan beda deh. Berarti ketika dibawa pulang nih kan pakai apa? Fiber. Putak hanya misalnya ya. Box. Itu dalam satu sarang cuma khusus dalam satu box tuh satu sarang. Lebih tepatnya dalam satu batang misalkan kita dapatkan berapa sarang, misalnya 15 atau 20. Nanti satu batang itu biasa enggak berbeda-beda hasilnya, tetap sama. Sama-sama tetap sama. Beda-beda tipis enggak? Enggak, tetap sama dia. Sama biasa. dia. Misalkan kuning-kuning semua. Nanti misalkan jumpa batang yang selanjutnya. Itu dari segi warnanya. Kalau dari segi kandungan bisa tetap sama. Hampir sama itu. Yang berbeda itu kadang yang batang yang lain dan hasil panen yang selanjutnya ataupun tahun ke depannya ataupun bulan ke depannya. Itu udah beda lagi. Iya. Walaupun di pohon yang sama. Mungkin lebah yang sama mungkin. Lebah yang sama. Tapi hasil makanan yang dikumpulkannya beda. Beda. Iya. Mana lebih bagus hitam sama yang kuning madu? Kalau menurut saya sih sama aja hasilnya. Sama aja. Karena kenapa? Tetap dari hasil bunga alam. Bunga alami yang dikumpulkan. Cuma yang membedakannya itu dari rasanya, ya sebagian agak asam, sebagian ada yang agak rasa kelat ataupun pahit. Enggak identik, hitam tuh pahit, enggak identik gitu? Tidak identik. Sebagian ada yang warna hitam pahit, sebagian ada warna merah pun pahit. Bahkan ada yang warna kuning tapi pahit. Tetapi kalau misalkan kita alokasikan madu manis, yang madu kita kumpulkan madu alam ini, yang manis rasanya untuk stamina, daya tahan tubuh dan untuk kesehatan sehari-hari itu mantap. Tapi begitu kita menemukan hasil alam yang madu yang pahit ini, lebih kita utamakan untuk orang penyakit gula, diabetes. Karena kandungan glukosanya kadar untuk memukul glukosanya. Untuk itu yang pengalaman kami. Itu orang sehat madu kuning. Sarannya untuk kesehatan sehari-hari lebih tepatnya madu yang manis. Yang manis. Tapi kalau misalkan yang pahit, saya sarankan untuk orang yang belum lagi sakit dan yang apa namanya, yang kena gula sama apa tadi diabetes ya. Nah itu. Itu disarankan menggunakan madu hitam. Oke, sekarang kita masuk dengan pengalaman cari madunya. Siap. Perjalanannya nih. Siap. Nih saya lihat dari videonya. Ya. Mantap nih. Ekspedisi Tour gitu ya. Apa ini sempat collab sama Jejak Petualang ya? Sempat. Karena gini, jadi gimana cerita? Perjalanan yang kami jalankan ini kan sebagian orang penasaran. Jadi kami bagian lapangan ini tinggal menerima tugas. Beliau yang memberi arahan, kami yang menjalankan. Jadi pas satu momen dari Jakarta langsung dari tim Trans 7 ya. Trans 7 Jejak Petualang, mereka penasaran dan berminat untuk mendokumentasikan kegiatan kami bagian pengambilan madu. Informasi yang kami dapat dari Jakarta, beliau bahwasanya madu Ibnu Ashir ini tertarik untuk didokumentasikan oleh orang Jakarta. Ini sempat dibuat video orang mereka ya? Sempat. Bahkan di YouTube pun ada. Enggak di televisi enggak di televisi masuk karena juga. Kenapa memang ada beritanya ini saya kirimkan link bahwasanya yang di YouTube ada masuk, di Trans 7 langsung sendiri ditayangkan. Berarti ini berjumpa sama mereka gimana nih? Ya sesuai arahan dari Ibnu Ashir langsung. Kami dari tim tinggal menjalankan tugas. Maksudnya gini, apakah orang dari Trans 7 itu ke tempat Ibnu Absirnya ataupun dari pihak Jakarta langsung turun ke lapangan kemari datang ke Aceh. Mereka ini pengen tahu aktivitas selama kami di gunung ataupun untuk memanen madu bagaimana. Jadi mereka langsung merekam dari Banda Aceh langsung. Kami pas panen madu tempo hari itu di Aceh Besar Janto. Kawasan Aceh Besar Janto.
Jadi mereka mendokumentasikan dari perjalanan pertama dari Banda Aceh menuju ke Janto dan dari Janto menuju ke hutan langsung. Itu berapa lama tuh perjalanannya? Dari Banda Aceh sekitar 1,5 jam menuju ke Janto. Dari kota Janto ke gunung untuk untuk menempuh jalan ke gunungnya lebih kurang sekitar 2,5 jam. 2 jam. Tuh naik motor, naik mobil. Nggak ada jalan kaki. Ada jalan kaki ada lagi. perjalanan dengan jalan kaki. Begitu kami parkirkan mobil, kami jalan kaki lebih kurang 1,5 jam. Itu ya habis waktu. Pokoknya bisa ditonton langsung di link. Nggak, kalau di situ kan nggak ada potong-potong. Ya. Ini perjalanannya nanti hampir 5 jam. Perjalanan aja. Hampir 5 jam. Pokoknya kami perjalanan itu dari jam 8 pagi, kami sampai ke tempat sekitar jam-jam 3 siang. Ke Sarang Madu, di tempat Sarang Madu. Di tempat lokasi. Madu ya. Jam 3 berarti dari jam 8. Lama tuh. Lama, sekitar 5 jam lah. Perjalanan terlama nih. Gimana nih? Perjalanan terlama saat mengambil madu di hutan ya. Perjalanan yang paling lama yang sudah kami tempuh lebih kurang 1 minggu perjalanan untuk sampai ke tempat. Tapi bukan satu tempat yang kami jalankan itu, yang kami kami kunjungi itu bukan satu tempat, banyak. Sehari dari pagi sampai sore kami banyak titik. Pertama jumpa di titik pertama, hari kedua jumpa dapat 2 titik karena 6 jam jalan kaki. Jadi selama 1 minggu itu kami jalan. Pertama dari Kampung Babalung, itu tepatnya di Blang Pidi, Aceh Jaya. Bukan Aceh Jaya, Abdia. Aceh Barat Daya. Jadi seminggu dalam perjalanan itu kami kunjungan dalam tiap-tiap titik lebih kurang kami jumpa 15 titik sarang madu. 15 titik. Kami beranggotakan lebih kurang sekitar 22 orang. Logistik yang kami bawa itu lebih kurang cukuplah untuk 22 orang. Untuk seminggu itu. Selama 1 minggu. Itu 1 minggu itu untuk perjalanan saja, belum kembali. Belum buat pulang. Jadi bekal yang bawanya gimana nih? Untuk 2 hari terakhir kami nggak terkomodir, nggak cukup lagi lah. Tidak tercukupi lah. Jadi untuk aktivitas yang kami lakukan untuk menutupi kekurangan logistik itu, kami ya mencari makanan setempat, bagian rempah-rempah ataupun daun-daunan yang bisa kita konsumsi. Itu ketika mau pulang ataupun memang di tempatnya itu? Memang pas mau pulang, kita di titik-titik yang kita buat kemah itu ada daun-daun apapun, sayur-sayuran yang bisa kita konsumsi. Yang bisa konsumsi seperti alam. Bambu muda. Kalau kita bilang rebung. Rebung, pucuk daun kalau kita bilang pucuk daun paku. Pakis. Kalau bisa bahasa di Aceh kami bilang paku, kalau bisa bahasa Indonesia pakis ya. Bukan labang. Bukan labang. Itu linggis. Pokoknya begitu. Jadi kalau misalkan untuk itu nama juga alternatif untuk mencukupi makanan pokok lah di alam ya. Di alam. Kehidupan di alam. Jadi untuk bagian setelah kami pulang dari seminggu perjalanan ke tempat dan pulang 1 minggu, berarti 2 minggu. 2 minggu perjalanan. Alhamdulillah fisik kami nggak ada yang sakit. Nggak ada yang sakit. Nggak ada yang kena malaria biasa. Kalau misalkan bagian kaki terkilir tuh hal yang biasa, karena kita perjalanan biasa. Itu dalam bidang batu dan yang lain-lain ya. Ada kena malaria ya? Ada, aman. Kami dari fisik alhamdulillah aman, karena kenapa? Kami mengkonsumsi madu langsung. Langsung konsumsi? Langsung konsumsi sendiri, bukan arti kata untuk pemasaran aja, bukan. Jadi saya sarankan kalau bagi yang kawan untuk konsumsi madu lebih banyak, itu insya Allah untuk kesehatan tubuh itu lebih optimal kita. Itu beda kali dengan air kelapa ya. Kalau air kelapa dia segar. Enggak gini, kalau air kelapa kalau lagi kita bekerja nggak boleh kita minum. Malah saya lemas. Nah, udah sering coba karena profesi dulu nih kelapa. Karena kenapa itu memang sebenarnya untuk tenaga juga, cuman bawaannya jadi lemas. Tapi kalau madu rasanya lebih segar kita minum, apalagi kita minum dengan jeruk nipis dan es lebih tepatnya. Ya, ketika di pramuka juga ada diajarin seharusnya lebih bagus madu kata pelatih. Cuma karena kita nggak ada madu, justru bawa gula merah. Kalau untuk hiking itu selalu bawa gula tujuannya merah. Ini karena kenapa? Karena begitu kita lelah ataupun capek, kita kan butuh asupan yang manis-manis. Glukosa di tubuh itu, karena kenapa? Kita kan ada pembakaran tubuh, pembakaran kalori. Kalau misalkan mobil ataupun kendaraan lain kan
solar, bensin. Kalau kita ya asupannya kalau bisa yang madu ataupun yang lain-lain. Ini penjualannya nggak penjualan? Kalau urusan penjualan itu kami bukan di bidang penjualan ya tepatnya, karena kami bagian di lapangan terjun lapangan, cari madunya, mencari madu dan hampir seluruh Aceh yang sudah kami kunjungi. Untuk kontak Ibnu Asyir apabila yang berminat itu bisa hubungi beliau langsung. Ada di Instagram ya? Instagram, dari Facebook ada pun, dari apa lagi ya? Dari Shopee dan semuanya sudah masuk ya. Fokus di madu aja apa nih ketika alam? Ekspedisi yang sudah kami jalankan selama di hutan itu lebih tepatnya memang utamanya madu. Tetapi apabila madu yang sudah kami hasil panen itu kan ada jejak ada batas waktu yang lebih arti katanya. Jadi untuk mengisi kegiatan kadang kami bisa menghasilkan hasil alam yang bisa kami bawa pulang. Artinya kadang sambilan, kadang sebagian nanti ada yang bagian dari bunga yang jarang-jarang kita temui itu di hutan banyak. Bunga liar itu bahkan bunga langka pernah kami bawa pulang. Jadi bagian bunga dan bagian-bagian di awi rotan bahasa Indonesia rotan. Itu kami pernah juga kami bawa pulang. Tujuannya apa? Biar mengisi aktivitas kami di hutan. Berarti sambilan. Ini kan menjelajahi hampir seluruh hutan di Aceh. Pasti jumpa sama polhut ataupun ada. Kalau itu nggak ada dipermasalahkan. Kalau bagian polhut sebenarnya itu sudah jadi rekan. Karena kenapa? Kami kan ini sebagai tim pemburu madu liar Aceh yang yang dibrandkan oleh Ibnu Asyir. Kami tim yang berburu madu seluruh Aceh. Tujuannya apa? Ini sebuah kelompok. Komunitas. Jadi begitu dikelola oleh Ibnu Asyir, kami bukannya kami dinamakan tim madu liar Aceh, enggak. Kami tim madu liar Aceh ini bukan sebuah produk, tetapi sebuah tim kerja. Komunitas di lapangan. Jadi kalau misalkan yang menampung dan mengkelola itu urusan Ibnu Asyir semua langsung. Berarti setelah ambil di hutan beliau stoknya di Ibnu Asyir langsung. Jadi beliau semua yang mengkoordinir kami, beliau semua yang memfasilitasi kami. Kami tinggal kerja di lapangan. Jadi untuk hasil alam yang kami bawa pulang itu kami langsung antar ke toko Ibnu Asyir. Tepatnya di Banda Aceh di samping Masjid Oman Lamprit. Kalau dulu awalnya di Biren. Awal di Biren. Pertama di rumah itu di depan rumah ada stokis outlet satu pribadi. Ya, begitu ada kelancaran beliau membuka membuka satu toko besar. Toko di Biren juga di samping Masjid Gelanggang Biren. Berjalan selama lebih kurang 3 tahun atau 4 tahun. Jadi beliau tergerak hati untuk membuka cabang. Bukan cabang, pusatnya di Banda Aceh. Aceh. Sekarang pusatnya di Banda Aceh. Awalnya di Biren. Jadi pusat di Banda Aceh ini sudah berjalan lebih kurang 4 tahun. Berarti begitu panen dapat hasil dari hutan langsung bawa ke Banda Aceh. Ke situ stoknya. Ya. Oke. Mungkin ada pesan-pesan untuk anak generasi muda kita. Silakan. Kalau pesan-pesan untuk generasi muda, yang pertama pantang menyerah, dan satu hal yang paling penting, jangan lupa bersyukur dengan semua keadaan yang sedang kamu alami. Karena apa? Dalam satu momen kamu bersyukur dalam satu hal itu belum tentu itu adalah semua cobaan yang kamu rasakan secara langsung. Mungkin selamanya itu tidak akan selamanya bertahan. Arti kata cobaan itu Allah berikan kepada hambanya tidak akan lebih daripada kemampuannya. Jadi kita harus ingat bahwasanya setelah gelap insya Allah akan terbitlah terang. Artinya dalam sebuah cobaan insya Allah akan ada satu kemudahan yang akan kita rasakan. Jadi kalau menurut saya pribadi,
bagi pejuang rupiah dan pejuang nafkah untuk keluarganya, pesan saya pribadi tetap semangat dan terus berjuang demi keluarga, demi anak, istri dan orang tua. Terus semangat. Ya, itu saja pesan saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini. Sekian untuk malam ini, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.